Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Bu Nisa. Hari ini saya podcast ditemani oleh dua rekan saya. Ada Bunda Ita. Bunda Ita ini dari TK Segar Amanah, ya, mengajar TK apa Bunda Ita? Mengajar TKB. TKB. Dan satu lagi nih rekan saya yang paling cantik, yaitu ada Bu Tini. Ada Bu Tini. Bu Tini ini salah satu terapis yang ada di Pusat Intervensi Dini Segar, Iya. bagian behavior terapi. Ya, betul. Nah, hari ini kita mau podcast di channel YouTube-nya Yayasan Amanah Sumarno Halimah dengan membahas tema yang seru-seru nih ya, ibu-ibu, ya kan? Hari ini kita mau bahas tema tentang bagaimana cara mengajarkan anak usia TK dan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Bunda Ita. Nah, Bunda Ita ini kan adalah salah satu guru TK di Segar Amanah. Nah, gimana sih kalau anak-anak TK yang Bunda Ita ajar itu adakah yang sudah mulai ikut melaksanakan puasa? Ini kita di TK berarti puasa sebelum pandemi berarti Iya, ya, ngebahas sebelum pandemi. Iya, betul sekali. Anak kita kan sudah nggak ketemu puasa di sekolah sudah 2 tahun ya sama ini ya, betul ya. Nah, sebelum pandemi itu alhamdulillah ya Bu Nisa, anak-anak tuh sudah mulai berlatih belajar berpuasa di sekolah. Masya Allah. Jadi puasa kan kita hanya masuk kira-kira 2 jam ya. Nah, itu anak-anak sudah mulai berlatih berpuasa gitu. Oh gitu. Kalau misalnya dari PITS sendiri nih, apakah ada anak-anak kalau anak PITS kan berarti dia spesial ya kan? Spesial. Apakah ada anak yang dengan keterbatasan, nah itu sudah bisa mengikuti puasa? Alhamdulillah ya, untuk ini membicarakan sebelum pandemi ya. Iya, pandemi. Semua anak-anak di intervensi dini, mau yang dari basic, middle, dan advance itu sudah kita ajarkan dan kita kenalkan berpuasa. Apa sih itu puasa? Bagaimana cara mereka untuk menahan tidak makan, tidak minum, dan juga pastinya ada kerjasama dengan orang tua. Iya, betul sekali. Jadi berarti dari TK maupun PITS memang sebelum pandemi ini terjadi, memang sudah diajarkan untuk berlatih berpuasa gitu. Nah, untuk itu kalau dari PITS sendiri ada nggak sih sebelum pandemi ini yang program yang biasa dilaksanakan atau dilakukan di sekolah? Kalau untuk program di sekolah seperti biasa sebenarnya ya, tidak ada yang ditambahin, seperti belajar biasa, kedatangan, circle time, cuman ada yang dikurangi, yaitu kegiatan circle time dan kegiatan makan. Karena circle time itu kan kegiatan motorik kasar ya, yang membuat mereka tenaganya keluar, nanti akan cepat haus dan cepat lapar. Juga kegiatan makan ditiadakan, tapi diisi dengan kegiatan murojaah sama anak-anak. Murojaah dan kegiatan mereka relaksasi. Jadi setelah mereka kegiatan belajar, mereka masuk ke ruangan untuk relaksasi sekitar 10-15 menit. Oh, seperti itu. Jadi memang ada program Ramadan sendiri ya kalau dari PITS ya gitu. Nah, kalau misalkan dari TK sendiri, apakah ada program Ramadan yang dilaksanakan? Kalau di TK sih biasanya kita kalau anak-anak datang tuh di awal masuk, mereka kan bermain bebas dulu ya, paling ya 5 menit gitu. Terus di sekolah nanti setelah itu kita biasanya sholat duha. Sebenarnya sih ini kan kalau di TK ini kan puasa ini untuk pengenalan ya. Sholat juga untuk pengenalan kepada anak-anak, tapi harus yang menyenangkan gitu kita. Betul. Nah, jadi kita biasanya ada sholat duha. Setelah itu biasanya langsung murojaah surat. Nah, setelah itu biasanya anak-anak tuh bermain. Kita kasih waktu mereka 10 menit untuk bermain. Bermain dulu, diselingi nanti anak-anak membaca Iqra bergantian gitu. Jadi memang ada program tersendiri ya kalau dari TK ya. Gitu. Program memang lebih banyak di kegiatan agamanya. Ya, kalau misalkan
beda kan kalau sama bulan-bulan sebelum Ramadan gitu kan. Kan kegiatannya lebih banyak. Mungkin kalau misalkan sudah masuk mulai bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan tenaga gitu kan. Jadi motorik, jadi lebih kepada kegiatan yang menyenangkan tapi juga mereka fun gitu. Iya, jadi serasa kayak nggak puasa gitu ya. Iya, bener banget. Nah, terus pertanyaan selanjutnya kan gini ya, ada apalagi seusia TK maupun intervensi juga gitu. Ada kadang anak kalau misalkan dari berangkat nih dari rumah gitu kan, dia berpuasa nih, ya kan? Dia puasa. Nah, sampai di sekolah masih puasa. Nah, tapi ketika di pertengahan jalan nih ya, di pertengahan pembelajaran, ada nggak sih anak yang mengeluh, duh aku aus gitu, duh aku lapar, pengen makan. Apalagi kalau misalkan ada temennya yang ngomong, ih aku nggak puasa dong hari ini gitu kan. Aku tadi minum susu. Nah, jadi tuh membuat anak yang tadinya udah bagus gitu di rumah udah sahur, ketika di sekolah dia merasakan haus, lapar. Nah, itu bagaimana sih Bunda kalau untuk mengatasi anak seperti itu kalau dari TK sendiri ya? Sebenarnya kalau kayak gitu biasa ya, anak-anak tuh galau biasanya. Galau di tengah jalan karena mereka kan anak TK ini kan aktivitasnya, walaupun kita kasih aktivitas yang tidak mengeluarkan fisik terlalu banyak, cuma kan namanya anak-anak aktif bergerak. Jadi biasanya kalau ada yang gitu, bunda aku haus, bunda kapan sih kita bukanya, biasanya gitu tuh. Bunda, ada yang mengeluh seperti itu ya? Pasti ada ya, bener. Biasanya ada tuh, bunda aku mau makan. Iya sabar ya nak. Biasanya si kita mengalihkan tuh kegiatannya. Jadi sekarang kamu mau melakukan kegiatan apa gitu. Nanti ya kita jam 10 buka loh. Kita jam 10 buka karena kan biasanya bulan puasa ini kita hanya 2 jam di sekolah. Iya, betul. Gitu. Dan memang kita tidak membawa makan dan minum. Nah, itu karena tadi awal kan berlatih berpuasa gitu. Jadi memang untuk makan dan minum ditiadakan dulu. Betul, ya. Kegiatannya ditiadakan dan kita juga sudah komunikasi dengan orang tua untuk ini, dan orang tua pun mendukung responnya baik, bagus gitu, mendukung. Nah, itu balik lagi ke tadi yang minta minum itu ya. Biasanya gitu. Nah, kita biasanya suka sekarang kamu mau melakukan kegiatan apa, atau enggak kita bobo aja deh hari ini gitu 10 menit. Nah, kalau anak-anak kan kalau udah beralih dengan mainan tuh lupa ya biasanya. Nah, itu sih biasanya yang jadi memang dialihkan dengan yang menyenangkan dia. Nah, kalau misalkan dari Pit sendiri nih, kan anak-anaknya spesial. Maksudnya dalam arti walaupun kita misalnya sudah membatasi kegiatan mereka, tapi kadang kan karena saking aktifnya. Nah, itu bagaimana Bu Tini untuk menyiasati gitu loh? Biasanya kalau di kelas intervensi sih seperti biasa aja Bu, kedatangan terus jam 8. Biasanya setelah itu circle time. Setelah circle time kita langsung murojaah tuh ya. Murojaah, setelah itu circle time itu kayak seperti murojaah gitu ya? Circle time itu pembukaan. Pembukaan. Baca doa, nyanyi, murojaah. Nah, setelah circle time biasanya kita langsung per anak itu dipegang oleh masing-masing gurunya, seperti okupasi terapi, behavior terapi, dan ada bagian-bagiannya bicara. Ya, biasanya kita bagiannya masing-masing itu selama 15 menit. Jadi untuk anak berlari-larian ke sana kemari itu tidak terlalu masih bisa kita kontrol, masih bisa dihandle karena satu guru memegang satu anak gitu. Nah, setelah itu 15 menit anak langsung relaksasi. Biasanya kita ada jam makan, karena jam makan ditiadakan, kita langsung relaksasi. Ya, seperti itu Bu Nisa. Gitu ya. Kalau misalkan aku mau tanya dari Bunda Ita, ada nggak sih anak TK gitu yang udah puasanya tuh udah full gitu? Kalau anak TK sih alhamdulillah Bu Nisa. Ada beberapa anak yang memang saya juga dapat laporan dari orang tuanya, dapat laporan juga dari anaknya. Bunda, aku puasanya hari ini full loh sampai maghrib gitu.
kan memang kalau di TK ini kan puasa ini belum jadi wajib kewajiban ya. betul Tapi sekali. memang kita kenalkan kepada anak-anak dengan cara-cara yang menyenangkan juga gitu. Dari sekolah kan tetap bermain gitu, ketemu teman-teman. Iya, benar betul. Jadi menghilangkan rasa aku lagi puasa gitu, menghilangin rasa itu aja sih gitu. Alhamdulillah sih udah banyak. Ada juga yang memang anak-anak puasa nih di sekolah 2 jam. Iya. Terus dia lanjut sampai zuhur tuh. Bunda, aku hari ini puasanya sampai jam 12. Alhamdulillah. Tapi aku jam 1 puasa lagi Bunda sampai maghrib gitu. Ada juga. Jadi selalu laporan ya antara guru sama orang tua gitu. Iya memang kita juga laporan, kita juga tanya ke orang tua. Anak-anak juga kadang-kadang karena mungkin dia semangat ya. Bunda, aku hari ini karena itu Bu Nisa. Kita kalau puasa tuh biasanya suka ada reward, kasih bintang, benar. betul kan? Jadi kasih bintang aja mereka udah senang. senang. Rewardnya ya buat anak-anak gitu. Jadi kayak aku puasa nih seneng gitu karena dapat rewardnya kan bisa macam-macam, ada yang pujian juga, ada juga misalkan kayak bentuk tadi Bunda itu bilang bintang atau cap ya. Anak-anak seneng banget kalau misalnya aku mau dapet bintang, aku mau dapet cap dari Bunda tuh seneng gitu, semangat mereka. Jadi kadang-kadang mereka datang aja udah assalamualaikum Bunda kemarin aku gitu, jadi udah cerita ya, jadi ceria gitu lah ya. Betul. Jadi menganggapnya kalau puasa ya nggak apa-apa, aku senang loh aku dapat bintang. Tapi memang kita juga kasih tahu puasa itu ini bintang ini reward kita di dunia loh nak gitu. Nanti ada reward dari Allah yang lebih bagus lagi, lebih indah lagi gitu. Jadi sekalian mengajarkan, maksudnya ngasih tahu juga sama anak kalau kita puasa itu nggak cuma dapat reward dari orang tua atau dari guru gitu kan ya, tapi memang pada intinya kita juga dapat reward dari Allah ya, yang itu berupa pahala. Masya Allah. Kalau misalkan dari Putini sendiri, kalau di PITS itu gimana? Apakah sama ada tahap-tahap prosesnya, misalkan dari puasa dulu nih dari jam segini sampai jam segini gitu, terus lanjut lagi, itu bagaimana kalau untuk intervensi sendiri? Intervensi sendiri sama sih sebenarnya dengan BPK, dengan anak-anak yang biasa juga sama, yaitu kita memberikan tahapan-tahapan. Kita selalu kerjasama nih sama orang tua. Misalnya, ayah, bunda, nih anaknya harus sudah belajar puasa. Kalau memang belum bisa sahur, ketika bangun kasih makan atau susu. Nah setelah itu kasih waktu untuk berpuasa. Misalnya dia bangun jam 6, nanti dia dikasih minum lagi atau dikasih makan lagi jam 10. Kalau jam 10 sudah bisa, nah besoknya ditingkatkan lagi sampai zuhur. Kalau sudah sampai zuhur juga bisa, nanti ditingkatkan lagi. Jadi tidak langsung maghrib gitu. Iya. Jadi memang bertahap, semampunya anak. Iya, benar-benar. Karena kita juga benar ya tadi Bunda Ita sama Bu Tini bilang itu pengenalan. Jadi tuh puasa untuk anak TK dan PITS juga sebagai pengenalan teman-teman gitu. Jadi pengenalan buat mereka, nggak apa-apa. Jadi kita nggak harus memaksakan kalau kamu tuh harus puasa sampai zuhur misalkan gitu, atau gitu, nggak minum sampai zuhur. Nah itu nggak, karena beda-beda, setiap anak kan beda-beda ya teman-teman. Jadi benar tadi kata Bu Tini maupun Bunda Ita, jadi dikasih waktu, misalkan tadi contohnya bangunnya jam berapa, misalkan dikasih minum susu dulu, terus nanti puasa dulu berapa jam, nanti kalau misalkan ini dikasih apa atau minum atau bagaimana. Tapi pun kalau misalkan kita ngajarin untuk sampai zuhur misalkan, ya itu tadi dengan cara-cara yang kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang enggak terlalu mengeluarkan tenaga, yang membuat anak lupa berpuasa. Iya benar. Jadi kan kalau misalkan ada kalau anak itu senang gitu kan, jadi dia tuh lupa gitu kan. Kalau dia tuh lagi puasa gitu, tahu-tahu udah zuhur gitu kan. Kayak gitu. Nah, apa namanya? Kalau misalkan kalau dari PSD pribadi ya, kalau selama saya ngajar di Segar, kita kan udah apa namanya? Udah mengalami puasa lah di tengah pandemi kayak gini kan, kita udah 2 kali ya sama ini gitu kan. Kalau untuk di SD sendiri mungkin memang karena usianya sudah besar, sudah 7 tahun lebih, jadi memang kita itu udah harus mengajarkan, bahkan sudah harus menerapkan kalau misalnya hal-hal wajib seperti sholat,
terus puasa kayak gitu memang sudah harus mereka laksanakan gitu. Mereka sudah wajib karena kan memang umurnya sudah 7 tahun ya Bunda, sudah balik juga gitu. Jadi memang itu sudah kita terapkan kalau untuk di SD. Mungkin kalau cara-caranya di SD ya sama sih sebenarnya, nggak ada yang beda dari TK maupun intervensi gitu kan. Jadi kita lebih mengurangi kegiatan yang mengeluarkan energi gitu. Di kelas kita bisa gunakan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan kayak Bunda Ita tadi bercerita. Terus misalkan ada murojaah juga gitu ya, tapi memang namanya anak-anak ya Bunda, ada aja gitu lari sana gitu kan, tapi ya mungkin dengan cara penghalian kita gitu kan gitu. Nah apa namanya, aku mau tanya nih ya sama Bu Tini dan Bunda Ita juga, kan kita sudah melewati Ramadan ini tuh di masa pandemi ini kan udah 2 kali ya. Maksudnya yang setengah kemarin tuh kan kita memang udah ketemu anak-anak nih ya kan. Nah kalau yang sekarang nih ya kan, yang sekarang ini bener-bener kita nggak ketemu anak-anak sama sekali gitu kan. Nah itu bagaimana tuh cara supaya anak-anak itu tetap menjaga semangatnya dalam beribadah puasa? Bunda Ita dulu boleh? Memang kalau saat pandemi gini kan kita bisa ketemu sama anak-anaknya hanya melalui kayak video call, Iya Zoom, betul banget gitu ya. Iya benar. Kita belajar juga kayak begitu kan. Memang kalau anak-anak itu perlu perlu dikasih semangat dan perlu kita ngontrol gitu. Iya benar. Kalau kita mungkin bisanya lewat Zoom atau video call itu menanyakan gitu, memberikan semangat sama anak-anak, hari ini puasa enggak gitu, tadi sholat subuh enggak gitu. Jadi kita kasih penguatan dan semangat kepada anak-anak, walaupun kita nggak ketemu gitu betul. Kan, tetap loh kita harus ini bulan Ramadan, kita tetap belajar berpuasa di rumah juga kakak kan puasa, mama puasa gitu. Karena pengalaman saya kemarin ada juga yang anak TK ini, dia ngelihat kakaknya puasa nih full, jadi dia semangat, Bunda aku maunya puasanya sampai maghrib, kakak aja bisa sampai maghrib gitu loh. Jadi memang semangatnya jadi kan menular gitu ya. Benar banget. Ada yang ditiru berarti. Betul. Ada yang ditiru di rumah karena kakak aja bisa gitu kan puasa sampai maghrib, masa aku nggak bisa, jadi kayak adanya ada rasa malu juga ada rasa malu sama kakaknya, kakak aja bisa masa aku nggak bisa gitu ya Bunda ya. Nah kalau misalnya dari Pit sendiri nih, kalau pengalamannya Bu Tini gimana kalau misalkan caranya kalau menyampaikan semangat? Nah sekarang kan kita udah nggak ketemu lagi, maksudnya ketemunya via Zoom gitu, virtual lah ya. Nah itu bagaimana Bu Tini? Oke. Kalau saya adalah termasuk guru yang paling rajin menanyakan anak setiap hari. Rajin teman-teman. Sudah pasti. Mantap banget. Setiap ketemu, sudah sholat zuhur? Tadi sholat subuhnya jam berapa? Sholat duhanya jam berapa? Sampai sekarang nih Bu Nisa, karena saking rajinnya sebelum saya tanya, Bu Tini tadi saya sholat subuh jam 5, saya bangun jam segini. Jadi sudah laporan ya Bu Tini. Jadi padahal belum ditanya ya. Tapi sudah laporan. Masya Allah nih Bu Tini luar biasa teman-teman. Daripada ditanya mending laporan duluan. Iya benar. Nah jadi setiap karena sekarang kan kita lewatnya Zoom ya. Bisa melihat tanpa bisa menyentuh gitu. Sedangkan kalau untuk anak berkebutuhan khusus, mereka itu kan harus disentuh. Betul. Ya kadang kita juga ada kesulitan gitu. Makanya kita selalu bekerja sama, berkoordinasi sama orang tua. Pokoknya setiap apa-apa selalu ketika nge-Zoom anaknya tanpa didampingi orang tua, kalau ada kesulitan kita pasti telepon ke orang tuanya. Oke, alhamdulillah orang tuanya juga bisa diajak kerjasama Bu Nisa. Jadi memang penting banget ya teman-teman di saat pandemi sekarang gitu kan, koordinasi antara guru sama orang tua itu penting banget ya Bunda ya gitu. Nah terakhir nih pertanyaan terakhir ya dari saya, kira-kira ada nggak sih tipsnya gitu untuk anak-anak TK atau anak-anak intervensi gitu kan, supaya mereka tuh di dalam pandemi sekarang nih, puasa yang sekarang nih gitu kan, biasanya kan kita ketemu teman, ketemu bu guru, pak guru gitu kan. Nah sekarang harus berjauhan dulu sementara.
apakah ada tips atau triknya untuk supaya anak itu kuat gitu, maksudnya tetap semangat gitu kan dalam menjalani ibadah puasanya. Gimana Bu Tini, ada nggak tips dan triknya? Sebelum masuk tips dan trik, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya memegang anak-anak berkebutuhan khusus yang sekarang sudah menjadi alumni. Namanya Ananda Kevin dan Ananda, ada dua nih Bu, Ananda Kevin dan Ananda Ilham, yang sampai saat ini mereka itu masih konsisten menjalankan ibadah puasa Daud. Masya Allah. Puasa sunnah Daud. Ya Allah. Saya sampai luar merinding. biasa. Iya, luar biasa banget. Luar biasa. Saat itu pertama kali mengajarkan puasa, itu masih sangat terbayang di benak saya gitu ya. Waktu itu Kevin masih diajarkan puasa tuh masih nangis-nangis, masih ngamuk, masih bundanya juga selalu bilang, Bu Tini gimana mengajarkan Kevin, kita dengan sabar, terus selalu kerjasama sama ayah bundanya, sama Kevin gitu. Dan sudah kita juga bertahap juga nih mengajarkannya, jadi nggak langsung maghrib, kita langsung ajarkan dulu sampai buka zuhur, terus mengajarkan lagi setelah buka zuhur, lanjut lagi puasanya sampai maghrib. Setelah itu di bulan puasa Ramadan, alhamdulillah Ananda sudah bisa melakukan. Ananda sudah juga terbiasa. Ananda ikut puasa sunnah Senin Kamis. Alhamdulillah dengan puasa sunnah Senin Kamis itu sangat berpengaruh sama Ananda, terutama kegiatannya juga. Mereka lebih konsentrasi saat belajar, terus bisa mengurangi tenaga yang berlebih, juga bisa membuat Ananda jadi semangat gitu, belajarnya tambah semangat. Nah, setelah puasa Senin Kamis mereka alhamdulillah selalu konsisten jalankan. Lanjut lagi nih ada puasa sunnah Daud, dan alhamdulillah kabarnya sampai saat ini mereka masih melakukan puasa sunnah Nabi Daud. Masya Allah, ya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Ketika dikasih kabar seperti itu ya, Masya Allah, merinding benar. Merinding sekaligus bangga kali ya, karena apa yang sudah Bu Tini ajarkan sama Ananda, Kevin ya, itu bisa terus diterapkan sampai saat ini. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Tini. Berarti membekas sekali ya. Iya, membekas banget. Benar. Jadinya terus dia menjalankan secara konsisten. Iya, Masya Allah. Untuk itu surga banget buat orang tuanya, mungkin tabungan ya. Iya, benar. Semoga ananda-ananda yang lain juga bisa mengikuti, dan ini tidak terlepas dari kerjasama orang tua. Kerjasama orang tua dan guru. Itulah. Nah, untuk tipsnya mungkin yang pertama adalah selalu semangat, tidak pernah nyerah, memberikan pemahaman sama anak-anak gimana caranya berpuasa, apa itu puasa, mengapa kita harus puasa. Betul. Terus yang kedua, selalu konsisten bertanya sama anak-anak. Ini adalah salah satunya Bu, kuncinya teman-teman. Kapanpun kita bertemu, mau via tatap muka, mau via Zoom, kita selalu bertanya siapa yang puasa. Terus kalau mereka bilang saya Bu, kita kasih reward walaupun cuma pujian, alhamdulillah. Masya Allah. Karena memang stimulus seperti itulah yang diinginkan anak-anak gitu. Karena itu sangat walaupun hanya sekedar Masya Allah kakak puasanya hebat hari ini sampai full sampai maghrib gitu kan. Tapi itu luar biasa loh kata-kata itu teman-teman, bisa membekas di hati anak-anak itu. Jadi mungkin juga bisa menambah semangat mereka. Iya, benar banget. Guruku berarti ini ya perhatian. Iya, benar banget. Nambah semangat. Iya, betul sekali. Salah satu membuat semangat anak adalah selalu ditanya sama gurunya. Iya, betul. Itu adalah penyemangat yang paling gampang kan? Gampang, iya betul. Kita nggak usah mengeluarkan tenaga. Iya, jadi tinggal tanya anaknya, anak murid setiap hari harus konsisten tadi yang kata Bu Tini bilang gitu teman-teman. Kalau untuk dari Bunda Ita sendiri, TK bagaimana? Ada nggak
apalagi anak TK, maksudnya memang pada syariatnya ya gitu, memang belum diwajibkan gitu kan teman-teman. Tapi memang benar kita harus memperkenalkan gitu. Ada nggak sih tips and triknya untuk anak TK sendiri? Oh gitu ya. Kalau tipsnya mungkin kalau untuk anak TK, kata Bu Nisa tadi kan memang belum kewajibannya ya. Betul. Tapi memang harus dikenalkan, yaitu pertama mungkin harus dikenalkan, kita kasih pemahaman kepada anak-anak kalau puasa itu nggak makan, nggak minum. Kalau di TK paling cuma nggak makan, nggak minum, nggak boleh marah-marah ya. Iya, betul. Kan itu kan biasanya yang anak-anak suka itu. Yang biasanya. Terus yang kedua mungkin berikan kegiatan anak-anak yang menyenangkan, yang membuat mereka merasa, oh, aku nggak lagi puasa loh, aku lagi senang-senang aja, seperti hari-hari biasa gitu. Dan terus yang ketiga mungkin berikan rewardnya itu bisa dengan pujian yang tadi seperti Bu Tini itu ya, gambar bintang, terus stiker gitu. Itu merupakan suatu yang wow gitu loh buat anak-anak. Itu buat anak-anak kecil wow banget, asik, aku dapet loh. Benar banget, gitu. betul. Itu mungkin yang bisa jadi tip and trick untuk orang tua dan kita juga sebagai guru ya. Betul sekali. Iya. Nah, oke. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah di ujung podcast nih ya. Jadi sudah berapa lama ya? Cepet sekali. Aduh, kita udah di ujung podcast kita. Nah, jadi dari penjelasan Bunda Ita maupun Bu Tini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya mengajarkan anak-anak gitu untuk apalagi anak-anak yang belum 7 tahun ya istilahnya, apalagi dan anak-anak yang spesial gitu, itu memang kita punya sebagai orang tua maupun guru, itu kita punya caranya masing-masing gitu. Benar tadi kata Bu Tini, mungkin kalau untuk anak spesial memang harus diberikan paksaan ya Bu Tini ya, tapi paksaannya ya masih dalam batas wajar gitu. Beda dengan anak-anak yang anak TK gitu kan. Nah, jadi memang kita sebagai orang tua atau guru pun di rumah gitu, ayah bunda juga bisa mengambil nih tips and trick yang tadi sudah diberikan oleh Bunda Ita dan Bu Tini. Jadi bisa mengatasi lah kalau misalkan di rumah gitu Ananda ada yang males puasanya atau semangatnya menurun, kurang semangat karena memang nggak di sekolah kan, biasanya kan di sekolah banyak teman. Betul sekali. Jadi kita pengennya anak-anak juga menjalankan ibadah puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga memang menahan marah. Terus juga mereka melakukan itu bukan karena paksaan, ya, dengan bukan senang. Dengan senang. Jadi ayah bunda di rumah dan teman-teman juga bisa menyiasatinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif di rumah, gitu teman-teman. Oke teman-teman, jika ada yang ingin bertanya seputar yang tadi sudah kita bahas dengan dua teman saya, bisa kalian tulis komentar di bawah ya. Oke, jangan lupa. Nah, sekian podcast untuk podcast kita untuk hari ini ya. Semoga ilmu-ilmu yang sudah tadi di-share sama Bunda Ita dan Bu Tini bisa bermanfaat untuk ayah bunda dan teman-teman semuanya. Nah, saya sebagai moderator mau mengucapkan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kalau gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.